Hanya bisanya bagaimana berkuasa, bagaimana cari duit. Saya kan tadi bilang ini bumerang. Lah polisi, lah saya mau ketemu Pak Sigit aja. Katanya banyak, ibu jangan panggil Pak Sigit, ngapain? Orang dia lebih muda dari saya. Saya mau ketemu aja nggak berani sampai hari ini. Berarti apa? Saudara-saudara sekalian, tadinya saya mau teriak merdeka, merdeka, merdeka. Ntar yang di sini karena saya harus lihat toh. Nanti kalau suruh teriak merdeka menggerutu. Orang sudah merdeka kok suruh teriak-teriak merdeka. Supaya di dalam hati sanubarimu, kamu adalah warga negara Indonesia yang merdeka. Coba kita bacakan kembali ya pernyataan Megawati yang dituliskan oleh kumparan.com ya. Coba kita lihat ya. Megawati ngotot mau temui Kapolri, saya mau bicara tapi Sigit enggak berani. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan keynote speech dalam acara peluncuran dan diskusi buku Pilpres 2024 antara hukum, etika, dan pertimbangan psikologis di Hotel Four Seasons, Jakarta, Kamis. Ini sepertinya yang mengadakan PDIP dan pendukung ini ya. Pendukung Ganjar Pranowo ya. Selain Megawati, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo hadir dalam acara, kemudian ahli hukum Todung Mulya Lubis hingga Bivitri Susanti ya. Refli Harun tidak diundang karena tim Anies Baswedan. Ini kelompok spektrum kiri dalam politik ya, tetapi sama dilukainya dengan Pilpres ya. Megawati kembali menyinggung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Megawati menegaskan dirinya masih ingin bertemu dengan Jenderal Sigit. Akan tetapi Megawati mengatakan Sigit tidak berani untuk menerima kunjungan dirinya. Nanti kalau yang demo di lapangan Banteng itu spektrumnya agak kanan. Makanya yang hadir di lapangan Banteng berbeda dengan yang hadir dengan diskusi buku. Ya itulah ya. Susahnya aktivis itu masih terkotak-kotak ya. Polisi, saya mau ketemu Sigit. Tapi ada yang bilang, ibu jangan panggil Sigit. Loh, orang dia lebih muda dari saya, kata Megawati. Saya mau ketemu, enggak berani berarti apa, tambah dia. Presiden kelima RI ini mengatakan dirinya ingin bertemu Kapolri sebagai warga negara biasa. Ia pun heran niat dirinya mau bertemu Kapolri dituding mengintimidasi. Saya maunya ngomong sama Kapolri, oh saya warga negara enggak. Ada boleh deh cari tayangan yang terbuka karena katanya saya mengintimidasi Kapolri, kata Megawati. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya kalau dibilang Sigit aja saya juga nggak percaya, nggak happy juga ya. Tetapi kalau berita biasa ya Sigit demikian, ujar Sigit, karena di dalam berita itu memang Megawati saja ya, Sigit Listio saja. Tapi kalau ada jabatan formal, Kapolri misalnya, demikian kata Kapolri biasanya ya kan. Karena Jokowi juga ujar Jokowi, ujar Prabowo. Jadi wajar juga sih. Memang nama Sigit itu seperti nama anak kecil. Demikian kata Sigit ya kan. Tapi mungkin demikian kata Sigit Prabowo ya. Listio Sigit, demikian ujar Listio Sigit. Mungkin begitu ya. Jangan menyebut dengan nama kecil barangkali ya. Jadi saudara sekalian, itu yang harus kita lihat dan kita pahami ya. Listio Sigit Prabowo ya. Oke. Soal parcok ini memang soal yang ya itu yang sangat dipersoalkan ya. Banyak orang yang mempermasalahkan parcok dan tidak mungkin tidak struktural ya. Jangan pura-pura kagak ngerti Kapolrinya atau jenderal-jenderal di Mabes Polri ya, bahwa parcok banyak terlibat dalam pemenangan pilkada. BIN juga begitu diduga ya. BIN banyak juga terlibat dalam pemenangan pilkada. Tapi jangan salah ya kan. Jangan salah. Dulu ditengarai BIN memenangkan PDIP karena kedekatan Budi Gunawan dengan PDIP.
Karena itu marilah kita bicara tentang governance yang benar ya. Tetapi kalau saya cuma sikap hari ini ya, sikap menggugat Parcok itu benar. Adapun masa lalu PDIP barangkali ikut menggerakkan Parcok, ya mudah-mudahan ini menjadi dosa politik yang diinsafi. Ya kan? Karena sudah menjadi rahasia umum juga waktu itu ya, kedekatan Megawati dengan Budi Gunawan, kepala BIN ya, itu juga ditengarai, sekali lagi ya, ditengarai juga berpengaruh di dalam proses pilkada, proses pemilu legislatif, termasuk pilpres di 2014 dan 2019 ya. Jadi problem kita ini adalah problem yang apa istilahnya ya, kita harus jujur ya, sama-sama kita terbuka, sama-sama kita cuci dosa, dalam pengertian marilah kita memulai sesuatu yang benar-benar clear. Tetapi ya itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau mengakui kesalahannya. Tapi agak berat. Karena misalnya keterlibatan Parcok ya masih juga dilakukan dalam pilkada. Keterlibatan Jokowi baik langsung maupun tidak langsung masih ada juga dalam pilkada. Bahkan keterlibatan Prabowo juga. Jadi susah kita menegakkan governance negara ini kalau ambisi kekuasaan itu menghalalkan segala cara, termasuk yang dilakukan oleh siapapun yang berkuasa. Entah itu namanya Megawati, entah itu namanya Jokowi, entah itu namanya Prabowo, entah itu namanya Budi Gunawan dan lain sebagainya. Ketika berkuasa bisa menggunakan instrumen kekuasaan untuk bersikap dan bertindak tidak adil, terutama dalam proses election atau elektoral. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi menjelang Pilpres 2024 ya, somebody approach me ya, if you want to meet Mr. BG ya, I can facilitate you. Kan susah juga. Artinya ada hal-hal yang menurut saya yang kemudian ya rasanya gimana ya gitu. Karena pada waktu itu isunya Jokowi masih akrab dengan PDIP. Ya, baru Anies yang teridentifikasi sebagai katakanlah dalam tanda kutip oposisi. Posisi Prabowo pada waktu itu masih in between, tapi ternyata akhirnya Prabowo yang dirangkul Jokowi, Ganjar PDIP ditendang. Maka itulah yang memunculkan persoalan kenapa marahnya PDIP terhadap Parcok ya. Karena bisa jadi mereka tidak bisa lagi menggunakan Parcok untuk keuntungan elektoral mereka. I don't know exactly ya. Saya mengatakan apa adanya ya. Karena sebelumnya itulah keluhannya ya. Dalam Pilpres 2024 waktu itu Hermawan Sulistyo kan dianggap yang dekat dengan PDIP, dianggap menggerakkan Parcok untuk kepentingan elektoral I don't know exactly Megawati pada waktu itu. Tapi sekali lagi itu isu-isu seperti itu kan bertebaran. Jadi yang menjadi masalah adalah siapapun yang berkuasa harus apa istilahnya, harus tahu bahwa kekuasaan itu harus digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk kepentingan kekuasaan ya. Dan carilah kekuasaan dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan buat siapa saja, saya ya. Peringatan buat Prabowo, buat Jokowi, buat Megawati dan lain sebagainya, semuanya ya. Oke. Erna Warida, semoga lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala demonya ya. Oke. Kemudian Adili Mulyono dan Makzulkan Fufu Vafa. Jepara hadir Bang RH. Fi amanillah para pejuang. Rakyat mesti bersatu. Adili Jokowi Gibran Fufu Vafa. Ayo ya. Ayo Repli Harun. Undang Aguan, berani nggak? Lah, ngapain saya nggak berani? Saya diundang ya oleh pihak Aguan untuk nengok-nengok PIK, entah representasi dari Aguan atau bukan, saya kagak tahu. Tapi saya kan tidak mau. Kenapa?
karena menghindari fitnah. Ya. Tapi kalau misalnya pihak aguan mau datang ke tempat saya, ya, nggak ada masalah, ya. Asal orang yang kredibel, ya. Jangan lawyer yang ono, yang kerjanya ngadu-ngaduin orang, ya. Termasuk saya dulu pernah diadu-aduin dan lain sebagainya, ya. Yang kerjanya bagaimana mau menjarakan para aktivis. Tinggallah, ya. Kita hormati orang yang punya integritas, ya. Ngapain kita ngasih panggung kepada orang yang nggak punya integritas, ya. Kemudian paling pas pensiun bisanya, ya. Jadi bukan aguannya yang saya nggak berani mengundang aguannya yang nggak akan berani ke sini atau merasa nggak penting ke sini karena sudah diwawancara Tempo kan. Kemudian judol diblokir tapi masih banyak yang main. Judol yang mana yang diblokir ya Bang? I don't know exactly. Tanyakan aja kepada polisi ya. Coba pimpinan Parcok diganti dengan yang bersih, pasti ada perubahan. Apa nih? Petugas My Republic Wi-Fi, kalau pasang Wi-Fi tetangga pakai etika dan adab dong. Jangan pasang kabelnya di atap rumah orang. Gak semua orang itu ikhlas atapnya dipakai. Iya ya. Megawati kan guru politiknya Jokowi. Kenapa ilmunya dipakai kok nggak diterima ya? Senangnya malampir tersingkir yang bikin Indonesia kacau. Apa maksudnya ini? Sebetulnya nyasi dari 2014-2019 masyarakat oposisi nyebutnya wereng coklat. Dan sekarang PDIP beroposisi berganti nama dari dengan Parcok. Betul nggak tuh Bang Repli? Ya juga ya waktu itu ya wereng coklat ya. Jadi Parcok sekarang. Mungkin yang benar itu wajib reformasi kepolisian kalinya. Ya saya kira begitu ya. Kecenderungannya adalah kepolisian sering sekali dimanfaatkan oleh kekuasaan. Tetapi jangan salah. Mereka juga punya self interest karena posisi mereka sangat kuat pasca reformasi sehingga seperti negara dalam negara. Nah ini yang harus kita pahami ya. Dan mereka punya hukum. Bayangkan mereka bisa memenjarakan siapa saja dengan alasan yang tidak prinsipal. Ya seperti kasus Sahganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana. Orang nge-tweet kok di penjara ditangkap. Nge-tweet ditangkap, Allahu Akbar ya.